Shalom kids, selamat pagi anak-anak yang hebat. Apa kabarnya hari ini? Miss Lia berharap semuanya masih dalam kondisi yang sehat dan semangat. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar kembali untuk membahas kisi-kisi tematik UH 1G subtema 3 dan 4. Oleh sebab itu sebelum kita mulai pagi hari ini, semua anak-anak boleh lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan berdoa dulu supaya Tuhan Yesus menolong dan memberkati sepanjang hari ini ya. Tuhan Yesus yang baik, kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu buat segala karunia, kebaikan, kemurahan, bahkan penyertaan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih buat satu malam yang sudah Tuhan berkati hingga pagi hari ini. Kami boleh ada semua karena anugerah, kebaikan, dan kesetiaan-Mu. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami anak-anak-Mu ingin belajar dari rumah. Tuhan berikan kami semangat, sukacita ya Tuhan untuk kami mengerti, memahami, bahkan kami bisa menangkap setiap materi yang akan Miss Lia sampaikan pada pagi hari ini. Kami berdoa buat teman-teman kami yang ada di sekolah, bahkan yang ada di rumah, dan memberkati guru-guru kami yang ada di sekolah. Tuhan berkati, jaga kami semua dengan kesehatan, kekuatan, jauhkan dari sakit penyakit apapun, dan kami berdoa Tuhan Yesus tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Terpujilah Engkau kini dan selamanya Tuhan. Kami siap memulai hari ini dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, anak-anak hebat, sebelum kalian nanti menulis, jadi kalian gak usah nulis dulu, Miss Lia akan jelaskan dulu untuk kisi-kisi UH-nya. Baru setelah itu kalian bisa tulis, nanti akan Miss Lia share di grup WhatsApp untuk kisi-kisinya ya, ditulis di tematik PS. Oke, nomor 1 yaitu tentang aturan menanam ya. Aturan menanam itu apa, Miss? Aturan menanam, kita pernah baca teks bacaan tentang seorang petani yang menanam biji jagung. Nah, aturan menanamnya itu apa? Yang pertama, tanahnya harus digemburkan dulu. Apa itu digemburkan? Dibuat tanahnya siap untuk ditanam oleh biji, sehingga ketika biji itu ditanam, kemungkinan besar untuk dia tumbuh lebih besar gitu ya. Jadi sebelum biji ditanam, tanah itu harus digemburkan dulu. Yang berikutnya, setelah digemburkan, tanahnya dilubangi baru ditanam biji ya. Jadi yang pertama itu digemburkan dulu tanahnya, lalu digemburkannya dengan cara apa? Dibajak ya. Kalau dulu dengan menggunakan tenaga sapi, kalau sekarang mungkin udah pakai mesin gitu ya, lebih canggih. Nah, digemburkan dulu, setelah itu dilubangi tanahnya, lalu ditanam biji, ditutup kembali dan disiram, diberi pupuk secara rutin ya. Oke, yang kedua yaitu mengenai tanaman hias. Nah, kita udah belajar kemarin berbagai jenis tanaman hias. Apa saja sih? Ada bunga melati, bunga mawar, bunga matahari, anggrek, pokoknya banyak ya. Tanaman hias itu banyak sekali, anak-anak bisa baca di buku. Lalu yang ketiga adalah tempat hidup tanaman. Nah, sama seperti hewan sayang, tanaman itu ada yang bisa hidup di air dan ada yang bisa hidup di darat. Contohnya yang hidup di air apa? Ada teratai, ada eceng gondok, itu bisa hidup di air. Kalau yang di darat banyak, ada pohon apel, pohon mangga, bunga-bunga ya, itu semua tanaman yang hidup di darat. Berikutnya yang keempat adalah permukaan benda. Kita udah belajar di subtema 4 mengenai bentuk, warna, ukuran, dan permukaan. Kalau permukaan itu berarti kasar atau halus. Kalau bentuk yang kayak kemarin, ada yang kerucut, ada yang tabung, ada yang bola, ada yang balok, ada yang persegi 4, persegi 3, ada segitiga gitu ya, itu namanya bentuk. Kalau warna ada merah, kuning, hijau, biru, putih, abu-abu, dan sebagainya. Kalau ukuran ada yang besar dan ada yang kecil ya. Berikutnya yaitu adalah penjumlahan dan pengurangan. Kalian latihan di rumah penjumlahan dan pengurangan dua bilangan, baik susun ke bawah ataupun susun ke samping ya. Berikutnya yaitu yang keenam, bahan dasar benda. Nah, kemarin kita udah belajar tentang bahan dasar benda ya. Ternyata setiap benda-benda yang ada di sekitar kita itu terbuat dari bahan-bahan yang berbeda. Contoh, misalnya kalau pagar rumah Bella ya, mungkin kamu di rumah ada yang rumahnya pakai pagar. Pagar rumah kita itu terbuat dari logam ya, karena dia tahan panas dan tahan air. Lalu apalagi ada tempat tidur ya, tempat tidur kita itu terbuat dari busa, kasurnya itu terbuat dari busa sehingga nyaman ketika kita beristirahat.
Lalu ada jas hujan. Jas hujan itu terbuat dari plastik. Karena apa? Karena dia tahan air, ya. Lalu ada juga kotak makan. Nah, kotak makan kita juga terbuat dari plastik. Ada bola kaki. Bola kaki atau bola sepak terbuat dari karet sehingga mudah ditendang. Apalagi ada akuarium. Akuarium terbuat dari kaca yang tembus pandang sehingga kita bisa melihat ikan-ikan yang ada di dalam. Ya, dan sebagainya. Jadi kalian pelajari juga tentang itu. Lalu ada wajan. Nah, wajan atau penggorengan terbuat dari logam yang biasa digunakan oleh mama, ya. Berikutnya yaitu nomor 7, kalimat pujian. Kalau kalimat pujian kalian udah pasti sudah tahu sekali ya, Nak. Ingat bahwa kalimat pujian itu di dalamnya ada kata yang mengandung unsur seperti wah, hebat sekali, pintar, pandai, bagus, dan sebagainya. Pokoknya berisi kata-kata yang memuji seseorang, menyenangkan hati orang, itu kalimat pujian, ya. Lalu berikutnya nomor 8 adalah kata tunjuk. Kata tunjuk ini dan itu. Ingat ya, Nak, kemarin Miss Lia udah ingatkan. Kalau ini berarti bendanya dekat dengan kita. Kalau itu bendanya jauh dari kita. Example, Miss Lia punya ini ya, sebentar. Miss Lia punya remote AC. Ya, nah remote AC-nya ada di dekat Miss Lia. Berarti Miss Lia bilang ini remote AC saya. Tapi jika Miss Lia letakkan remote AC ini jauh dari Miss Lia, berarti Miss Lia katakan itu remote AC saya. Ya, jadi ini itu dekat, kalau itu jauh, ya. Berikutnya nomor 9 adalah deskripsi benda. Jadi nanti akan ada kalimat Miss Lia tuliskan, kamu tebak itu benda apa, ya. Kamu bisa pelajari di buku itu, ada juga latihan kemarin kita lakukan. Berikutnya adalah nomor 10, kegunaan benda, ya. Jadi anak-anak kemarin kita udah belajar bahwa kenapa sih ada 4 gambar kemarin, ya. Kenapa 4 gambar ini menunjukkan bahwa mereka anak-anak yang tidak taat aturan, karena mereka tidak menggunakan benda itu sesuai dengan kegunaannya. Example, misalnya korek api. Korek api itu untuk apa? Untuk membakar sesuatu. Tapi di buku itu contohnya adalah untuk bermain. Nah, berarti dia melanggar aturan. Karena korek api itu tidak digunakan untuk bermain karena berbahaya. Jadi korek api itu digunakan untuk membakar sesuatu yang biasanya dilakukan oleh orang dewasa, ya. Nah, contohnya seperti itu. Kalian bisa baca di halaman itu yang kemarin sudah kita bahas, ya. Berikutnya nomor 11 adalah sikap terpuji dan bertanggung jawab. Sikap terpuji itu artinya sikap yang baik. Nah, dan bertanggung jawab. Sikap terpuji itu nanti kalian tinggal tentukan sikap mana yang menunjukkan sikap yang terpuji atau yang baik. Nah, kalau sikap yang bertanggung jawab itu sikap yang kamu lakukan untuk memang itu sudah menjadi tanggung jawabnya kamu, ya. Ini konteksnya berbicara tentang tanggung jawabnya kamu di rumah, ya. Jadi pastikan, misalnya contohnya tanggung jawab kamu apa? Setelah main, mainannya dirapikan, itu tanggung jawab kamu. Setelah belajar, bukunya dirapikan, itu tanggung jawab kamu. Setelah bangun tidur, tempat tidurnya dirapikan, itu tanggung jawab kamu. Setelah pulang sekolah, sepatunya taruh di rak sepatu, itu tanggung jawab kamu. Kenapa? Karena berkaitan dengan barang-barang yang kamu punya, ya. Oke, terakhir adalah tentang aturan menggunakan benda. Itu yang tadi Miss Lia bahas, ya, Nak. Jadi pastikan kamu belajar sesuai dengan yang Miss Lia bahas hari ini. Kamu latihan soal dan banyak cek di buku, ya, karena semuanya Miss Lia lihatnya dari buku, tidak lihat dari mana-mana. Jadi Miss Lia berharap sekali, khususnya Nak, anak-anak perhatikan untuk soalnya supaya tidak asal menjawab dan tidak salah menjawab, ya. Setelah ini kamu tulis kisi-kisinya, Miss Lia akan share di grup WhatsApp, langsung dicek di grup WhatsApp, ya. Ditulis di tematik PS semangat belajar. Kita akan UHA di hari Rabu tanggal 18 Mei dan kalian, Miss Lia berharap kalian belajar dengan baik. Oke, anak-anak hebat, thank you for today. Tetap semangat, jaga kesehatan, sering cuci tangan, dan Tuhan Yesus memberkati kalian. Dadah.